Saudara silakan duduk kembali. Saya senang sekali kita bisa bertemu kembali, dan hari ini cukup istimewa karena kita akan merayakan Natal bersama-sama. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita sudah 3 minggu bergumul tentang pengharapan. Saya cerita sedikit dari awal supaya kita semua mengerti dan paham akan semuanya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan mereka terpisah, dan Tuhan bilang ke kami, saya tidak bisa lagi bersama-sama dengan kalian. Kalian akan saya usir dari Taman Eden ini, enggak bisa lagi. Awalnya mereka bisa bergaul karib dengan Tuhan, mereka bisa ngobrol bersama, jalan-jalan bersama, dan cerita bersama-sama. Adam bisa melihat Tuhan, Tuhan juga bersama-sama dengan Adam. Mereka akrab, tetapi ketika mereka jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Yang terjadi adalah Tuhan mengusir mereka dari hadirat Tuhan dan tidak bisa bersama lagi. Tapi ketika mereka diusir, Tuhan mengatakan sebuah janji kepada mereka bahwa aku akan mengirim seorang dari keturunan wanita ini, dan dialah yang akan menyelamatkan kau. Itu janji Tuhan. Janji itu diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa, Adam bercerita kepada anak cucunya, nah dulu kita sama-sama dengan Tuhan, kita bergaul karib sama Tuhan, kita ngobrol sama Tuhan, dan anaknya bertanya, Pak, di mana Tuhan itu? Iya, karena kita berdosa. Pak, aku mau bergaul kembali bersama dengan Tuhan. Tenang. Ada saatnya Tuhan akan mengirim seseorang yang akan memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Itu janji dia ketika di Taman Eden. Dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Dan itu terus berlangsung diceritakan turun-temurun. Dan tidak ada peristiwa yang dapat diceritakan bahwa nanti dari sini tidak ada. Sampai satu ketika muncullah seorang yang bernama Abraham, dipanggil oleh Tuhan dari Ur Kasdim untuk dibawa ke tanah Kanaan, dan Tuhan berjanji kepada Abraham, melalui keturunanmu semua bangsa akan mendapatkan berkat. Lihat, mereka menunggu kapan ada realisasi hubungan kami dengan Tuhan bisa dipulihkan. Mereka menunggu itu. Tidak ada realisasi sampai ketika muncul pemanggilan terhadap Abraham. Berarti melalui keturunan Abraham. Ya, keturunan Abraham. Kemudian Abraham punya anak. Dan disebutkan di situ anak-anaknya Ishak yang dikorbankan di atas bukit. Dikorbankan lalu tidak jadi. Jadi Tuhan memberikan korban pengganti. Dan disitulah lambang ketika Tuhan menggantikan dosa manusia ketika Abraham mempersembahkan Ishak, anaknya. Jadi lihat di situ, Abraham, Ishak. Dan Ishak punya 2 anak, Esau dan Yakub. Tapi yang mendapatkan janji berkat itu adalah Yakub. Yang mendapatkan janji berkat itu adalah Yakub. Dan setelah Yakub diberkati, Yakub punya 12 orang anak. Sudah tahu kan? Dia punya 12 orang anak. Lalu ketika di Mesir dia memberkati 12 orang anaknya. Dia bilang, Yehuda, tongkat kerajaan tidak akan jauh daripadamu selama-lamanya. Engkau akan menjadi raja selama-lamanya. Ada 12 anak Yakub. Rupanya dari Abraham, Ishak, Yakub ke Yehuda. Sudah lihat itu Yehuda. Kemudian Tuhan memilih dari semua keturunan Yehuda, dipilihlah Daud. Dan Daud dikatakan oleh Tuhan, Daud, kerajaanmu akan kekal selama-lamanya. Orang sudah mengira janji yang diberikan di Taman Eden itu kepada manusia supaya hubungannya dengan Tuhan bisa dipulihkan melalui keturunan Daud. Kita sudah tahu. Sudah tahu bahwa itu dari keturunan Daud lahirlah Yesus. Daud anak Betlehem itu, dan Yesus anak Betlehem itu. Ketika bangsa Israel dibuang ke Babel,
Sebelum dibuang ke Babel, Yesaya sudah mengatakan, kalian akan dibuang ke Babel. Kalian akan seperti bangsa lain yang tinggal di dalam kekelaman, tidak punya pengharapan. Lalu Yesaya mengatakan dari Yesaya pasal 9, bangsa yang berjalan di negeri kekelaman telah melihat terang bersinar. Seorang anak telah dilahirkan untuk kita itu 700 tahun sebelum Yesus datang. Sudah diumumkan tentang kelahiran orang yang akan memperbaiki hubungan manusia dengan Tuhan. Lalu tanya-tanya, kami berada di dalam kekelaman, kami tidak punya pengharapan. Tapi ketika Yesaya memberitakan itu, oh pengharapan itu ada. Tuhan sendiri mengatakan, kalau kamu berada di dalam kekelaman, kamu merasa hopeless, kamu merasa tidak ada pengharapan, ada sinar terang yang akan menghampiri dirimu dan engkau akan ada pengharapan. Lalu Mika mengatakan, di Bethlehem Efrata kamu bukan yang terkecil di antara semua orang-orang bangsa-bangsa lain, kota-kota lain, karena darimu akan bangkit seorang yang memimpin Israel. Mika mengatakan tentang Bethlehem Efrata. Lalu minggu lalu kita melihat bagaimana proses jalannya janji itu direalisasikan. Tuhan mengirim utusan yang akan mendahului kelahiran Yesus, yaitu kelahiran Yohanes Pembaptis. Yohanes lahir sebelum Yesus lahir. Dia mempersiapkan segala sesuatu. Nah hari ini kita akan melihat pengharapan itu. Dulu orang mengatakan pengharapan itu dinanti-nantikan. Hari ini Matius pasal 2 kita melihat pengharapan itu. Pengharapan dalam Matius pasal 2 ini dinyatakan kepada sekelompok orang yang tadinya tidak mengenal Allah. Bangsa Israel mengenal Tuhan, tapi bangsa ini, orang-orang ini tidak mengenal Tuhan. Tapi mereka mencari, menemukan Yesus sebagai sembahan mereka, harapan mereka, pengharapan mereka, dan pulang dengan sukacita. Mari kita lihat dari Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua, kita coba lihat ayat yang pertama. Matius pasal yang kedua ayat pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Kalau saudara membayangkan orang Majus, coba lihat gambar ini saudara. Ada gambar orang Majus. Pasti bayangan saudara seperti gambar ini. Ya kan? Kalau lihat gambar ini saudara, itu pasti orang Majus Pak Pendeta. Itu tahu dari mana? 3 orang naik onta. Itu yang kita tahu. Tapi Alkitab tidak pernah bilang orang Majus itu jumlahnya 3. Benar kan? Nah bahasa Inggris lebih keren lagi. Ini 3 raja dari timur. Is that right, Sam? Ada 3 raja dari timur datang ke Yerusalem. Nggak ada bilang Alkitab mengatakan 3 orang raja. Mereka bukan raja. Lalu siapakah Majus itu? Saudara, Majus itu tidak aneh. Karena kalau kita melihat kata Majus, itu artinya dalam bahasa Yunani itu magos. Magos, bukan magot ya, magos. Magos itu kalau dalam bahasa Inggrisnya magic. Magic tahu? Apa? Sulap, sihir. Itu magic. Jadi mereka bukan orang raja, tapi mereka ahli sihir. Dan ini kita bisa temukan di dalam Perjanjian Lama. Kalau saudara melihat di dalam Daniel pasal 2 ayat 2. Daniel pasal 2 ayat 2. Di situ disebutkan, lalu Raja Nebukadnezar menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, para kasdim untuk menerangkan kepadanya mimpi yang diberikan oleh Nebukadnezar. Jelasin mimpi. Dia panggil ahli nujum, ahli sihir. Inilah orang-orang Majus itu, magic. Mereka bisa meramal tentang apa yang akan terjadi. Dan dalam hal Majus dalam Matius pasal 2 ini, mereka meramalkan
ini nasib manusia melalui bintang, posisi bintang. Ada bintang Sagittarius, Cancer, bintang apalagi gitu ya. Masih percaya itu enggak? Nah, mereka ini sihir. Dan mereka memetakan bintang lalu menjelaskan bahwa posisi manusia, nasib manusia ditentukan oleh posisi bintang. Itu astrologi. Dan dalam Bilangan pasal 22, di situ disebutkan ada Bileam bin Beor ke Petor. Petor itu adalah daerah di Mesopotamia, tempat di mana Babel berada. Di daerah itulah kira-kira mereka berada. Dari situ. Dan mereka ini orang-orang yang mempraktekkan sihir, saudara. Jadi bukan orang-orang kaya, raja, bukan. Dan mereka ini kalau sekali dukun, percaya kepada hal-hal yang magic. Saudara, Daniel tinggal di Babel, Bileam tinggal di Babel. Karena itulah para ahli sepakat mereka berasal dari Babel. Kalau dari timur, sebelah timur Yerusalem, jauh ke sana, berarti paling tidak mereka berada dari Babel dan melakukan perjalanan dari Babel ke Yerusalem. Kita tidak tahu tempatnya pasti berada. Tapi inilah posisinya ketika mereka melakukan perjalanan ke Yerusalem, mereka menempuh perjalanan yang begitu panjang. Nah, coba saya ingin mengajak saudara melihat sebuah jamur yang begitu istimewa, yang harganya sangat mahal. Coba lihat jamur ini. Mana gambarnya? Sebelum ini ada jamur. Nah, ini. Saya sengaja buat ini. Ini ada jamur namanya jamur cordyceps. Jamur ini tumbuh di pegunungan Himalaya dan dia tumbuh hanya di serangga, di ulat, di serangga. Jadi sporanya itu hinggap di serangga, lalu serangga itu dihinggapi oleh jamur ini, bertumbuh, dan serangga itu jamur itu membawa serangga pergi kemanapun. Jadi seperti zombie, serangga itu dikendalikan oleh jamur dan tumbuh. Lalu kelamaan serangga itu mati dan jamur itu tumbuh. Saudara, harga jamur ini 1,5 miliar per kilo. Mahal. Dan orang-orang ini meresikokan hidup mereka untuk mencari jamur di pegunungan. Saya baca artikelnya, mereka mengatakan kalau kami mencari jamur ini berkah bagi kami. Kalau kami dapat 1 on saja, berapa duit mereka bisa dapat. Tapi untuk mendapatkan jamur itu penuh resiko. Penuh resiko. Karena ketika mereka berjuang mendapatkan jamur, mereka mengatakan, kami meresikokan hidup kami untuk mendapatkan jamur itu karena di atas itu kita tidak tahu ada batu yang menggelinding dan kami bisa mati ketimpa batu itu. Bagi orang-orang di pegunungan Himalaya ini, jamur ini sangat berharga dan mereka meresikokan segala sesuatu untuk mendapatkan jamur itu. Kita kadang-kadang mengambil resiko untuk mendapatkan sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Tapi kalau kita lihat orang Majus ini, perjalanan mereka dari Babel itu sepanjang lebih kurang 1.500 kilometer dari tempat mereka berasal untuk pergi ke Bethlehem dan bertemu dengan Yesus. Perjalanan itu ditempuh lebih kurang 3 bulan. 4 bulan. Dan jauh sepanjang perjalanan itu penuh dengan resiko dengan orang-orang yang akan merampok mereka. Lalu biaya perjalanan selama 3-4 bulan itu mahal sekali. Kalau ditempuh ini 1.500 kilometer naik mobil itu berapa hari cuma? 2 hari, 3 hari, 2 hari selesai. Sampai saudara naik mobil. Tapi pada waktu tidak ada kereta cepat. Tidak ada mobil dan mereka naik onta. Terbuka dengan resiko badai, terbuka dengan perampok yang akan merampok mereka. Mereka bawa emas loh. Mereka bawa emas, mereka bawa barang berharga dan terbuka untuk dirampok. Tapi itu tidak menjadi persoalan bagi mereka karena mereka mau bertemu dengan Yesus yang dijanjikan selama berabad-abad.
Mereka meresikokan segala sesuatu demi bertemu dengan juru selamat. Perjalanan 1.500 kilometer. Kami mau menempuh itu. Supaya kami bisa bertemu dengan juru selamat. Orang yang tidak menyembah Tuhan. Tidak seperti orang Israel yang mengenal dengan Tuhan. Tapi orang ini tidak mengenal Tuhan. Dan mungkin mereka membaca, karena di daerah situ banyak sekali orang-orang Yahudi. Dan mereka membaca tentang kitab orang Yahudi. Dan mereka melihat ada sinar yang terbit. Saudara tahu, Bileam, orang mereka, dipakai oleh Tuhan untuk menceritakan. Akan ada sinar terbit di Yakub. Akan ada sinar, saudara baca, ini Bilangan pasal 22, 23, 24. Akan ada sinar terbit pada Yakub dan mereka membaca itu. Dan mereka mengartikan itu. Akan ada keselamatan dari Yakub. Dan mereka mencari. Oh, kalau begitu kami akan ketemu mereka. Apa yang tidak dimiliki oleh orang-orang ini? Mereka punya kekayaan. Mereka punya reputasi. Saudara tahu, waktu Bileam dipanggil oleh Balak untuk mengutuk orang Israel, dia dibayar mahal. Yang jemputnya bukan sembarangan orang. Tua-tua Midian dan tua-tua Moab pergi. Orang-orang yang terhormat pergi menghampiri Bileam untuk dapat datang mengutuk orang Israel. Orang-orang ini adalah orang-orang terhormat. Mereka punya kedudukan yang tinggi. Apalagi yang mereka gak punya. Mereka punya segala-galanya. Tapi ada satu yang mereka tidak punya. Pengharapan. Mereka tidak punya kepuasan di dalam hidup. Dan itulah mereka meresikokan diri mereka untuk pergi ke Bethlehem, berjumpa dengan anak itu dan menyembah bayi Yesus. Sudah bayangkan 1.500 km jalan kaki bertemu Yesus. Mereka mengambil resiko itu. Kalau kita bandingkan pada zaman kita, jarak, kita bandingkan jarak. Seberapa jauh rumah saudara dengan gereja? Siapa yang paling jauh rumahnya di sini? Oh ya, saat ini dia paling jauh. Berapa jauh rumah saudara? Mungkin 10 kilo? Mungkin kalau kita ngomong jauh sekali rumah saya sama gereja saya tidak bisa pergi ke gereja. Gereja terlalu jauh. 10 kilo terlalu jauh untuk bertemu dengan Tuhan, ibadah. Itu ngomong jarak. Bagaimana dengan waktu? Mereka memberikan waktu berbulan-bulan, 4 bulan pulang, 4 bulan pergi dan belum lagi mereka nginep di berbagai tempat. Mereka membuang waktu begitu banyak hanya untuk bertemu dengan juru selamat. Dia pun tidak punya pengharapan. Itulah satu-satunya harapanku. Nilai yang paling berharga dalam hidupku. Aku akan datang ke situ dan bertemu dengan pengharapanku. Kadang-kadang kita nggak punya waktu. Bahkan untuk datang ke gereja 1-2 jam sekalipun. Kita kalah sama mereka. Bahkan kita nggak punya waktu untuk berdoa. Kita nggak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dan membaca Alkitab kita. Tuhan bilang, coba 15 menit berdoa, 10 menit berdoa, 1 jam berdoa. Waktuku sudah nggak ada Tuhan. Coba pikir ya, yang kasih waktu siapa? Orang ini memberi waktunya buat Tuhan. Orang ini memberikan nyawanya buat Tuhan. Orang ini memberikan segala sesuatu buat Tuhan hanya untuk bertemu dengan pengharapan. Dan ketika mereka bertemu dengan pengharapan, itulah yang aku miliki, yang lain tidak ada artinya. Karena aku dapat sesuatu yang paling berharga di dalam hidupku. Ini yang ditempuh oleh orang-orang Majus itu. Nah, kalau disebutkan, kalau seandainya orang Majus meresikokan segala sesuatu hanya untuk bertemu dengan Tuhan. Bagi dia, anak Yesus itu
Raja Yesus itu segala-galanya sehingga aku bisa mengorbankan apapun yang aku miliki untuk bertemu dengan dia. Dan pertanyaannya bagi kita, berapa harga yang pantas yang bisa kita bayar hanya untuk ketemu dengan juru selamat kita? Kita hitung-hitungan kadang-kadang. Terlalu besar harganya, aku gak sanggup. Sebab seberapa besar nilai Yesus bagi hidup saudara? Kalau itu yang paling berharga dalam hidupmu, saudara pasti mau mengorbankan apapun. Yang punya baby masih kecil, saudara mengatakan anak saya masih baby ini, walaupun bangun tengah malam ini anak kesayanganku dan saya meresikokan segala termasuk saya tidak istirahat supaya baby saya ini bisa saya layani, saya tumbuhkan dengan baik. Saya tidak tidur pun gak apa-apa. Kalaupun dia bangun tengah malam nangis-nangis, saya kurang tidur pun tidak apa-apa. Yang penting anak ini, anak yang paling berharga dalam hidupku. Kita kadang seperti itu. Yesus seperti apa bagi saudara? Tidak sanggupkah kita memberikan sedikit waktu dan pengorbanan hanya untuk bertemu dengan dia? Mari kita teruskan. Kita baca dari ayat 3, ayat 4, 5, dan 6. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta dengan seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Hai engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan memimpin, yang menggembalakan umatku Israel. Saudara lihat ini, mereka datang ke Yerusalem dan mereka bertanya, mungkin di jalan-jalan mereka tanya, di mana raja yang baru lahir itu? Mereka pikir itu lahirnya di Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota, ibu kota dari tanah Kanaan itu. Dan mereka bertanya, mungkin di Yerusalem. Tapi tidak ditemukan, mereka bingung, enggak ada anak raja lahir. Tidak ada anak raja lahir hari ini, tidak ada anak raja lahir di istana. Lalu di manakah itu? Dan mereka bertanya kepada Herodes. Herodes bingung. Lalu tanya kepada ahli Taurat. Wah, itu tentang Mesias. Saudara, perhatikan. Mesias itu adalah julukan orang yang dinantikan oleh orang Yahudi. Raja yang dinantikan orang Yahudi untuk membebaskan mereka. Seharusnya mereka penuh dengan pengharapan nih. Oh, bagaimana? Mesias lahir. Mereka penuh dengan sukacita. Tapi kalau kita lihat di sini, kita lihat para tokoh ini. Ada orang Majus, ada Herodes, ada penduduk Yerusalem, ada ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam kepala. Mereka hafal di luar kepala tentang siapa itu Mesias. Dan mereka tahu apa itu Mesias dan apa yang akan dilakukan oleh Mesias. Tapi ketika mereka diberitahu Mesias lahir di Bethlehem dan mereka beri konfirmasi, dan mereka buka kitab Mika, Mesias lahir di Bethlehem. Mereka tahu itu. Tapi ketika dikasih beritahu, nggak ada satupun yang jalan ke Bethlehem walaupun hanya 10 kilo. Dekat itu. Hanya orang Majus yang datang. Mereka tahu juru selamat. Mereka tahu Mesias. Mereka tahu Yehova. Mereka tahu Tuhan. Tapi mereka tidak peduli untuk mengunjunginya. Orang dari timur datang mengunjungi Mesias. Ini yang terjadi saat ini, saudara. Banyak orang Kristen hanya mengatakan, Pak Pendeta, saya orang Kristen. Saya kenal Yesus. Saya percaya kepada Yesus. Bukankah itu sudah cukup? Orang Yerusalem, dia tahu persis Tuhan. Dia tahu persis Mesias. Karena Mesias dijanjikan bagi mereka. Kita semua mengaku bahwa kita kenal dengan Tuhan.
Tapi sama seperti orang-orang Yerusalem itu. Mereka tahu siapa itu Mesias, mereka kenal Mesias, tapi mereka tidak punya relasi dengan Mesias. Mereka tidak mau mengunjungi Mesias, berjumpa, oh ini toh, sekarang aku kenal dengan Tuhanku. Kalau orang Majus itu, mereka dari daerah timur, dari Babel, dan mereka melihat, oh Mesias lahir, puji Tuhan. Mereka tidak berhenti sampai di situ. Mereka mau bertemu dengan Mesiasnya dan melihat seperti apakah Mesias itu. Aku ingin mengenal dia lebih dalam. Aku ingin punya relasi bersama-sama dengan dia. Lalu dia datang mengunjungi. Tapi orang yang hanya 10 kilometer tidak mau datang ke situ. Dibanding orang yang 1.500 kilometer. Sama seperti orang-orang Kristen pada zaman ini. Cukuplah aku tahu siapa itu Tuhan. Aku tidak perlu punya relasi sama Tuhan. Tuhan mau punya relasi sama kita. Itulah sebabnya dia mengatakan, aku bapamu, engkau anakku. Itu relasi. Dia ingin kita menjadi anaknya. Dan dia menjadi bapa kita. Itu relasi. Orang Kristen, cukuplah aku ke gereja, aku jadi orang Kristen, dan tidak perlu aku punya relasi sama Tuhan. Saya ingin mengajak saudara melihat dari Yohanes pasal 1 ayat 11. Yesus lahir ke dunia dan lahir kepada bangsa miliknya, yaitu bangsa Israel. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya tidak mengenal dia. Persis orang Yahudi ketika diberitahu tentang kelahiran Yesus, hanya orang Majus saja. Orang milik kepunyaannya, orang-orang Israel nggak peduli. Persis. Orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya, nggak peduli. Don't care. Apakah kita peduli dengan Yesus? Dia datang tuh demi kita punya pengharapan, lalu kita nggak peduli. Itu kan ironis namanya. Ironis. Aku datang untuk menyelamatkanmu, kita nggak peduli. Yesus ingin punya hubungan dengan kita. Coba lihat Matius pasal 7, saudara. Matius pasal 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berdemuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyah daripadaku, kamu pembuat kejahatan. Pendeta, saya kenal Yesus, saya tahu dia. Pertanyaannya adalah, Yesus kenal kamu tidak? Kapan terakhir saudara bicara sama dia? Kapan terakhir saudara berkomunikasi sama dia? Berdoa sama dia? Kapan terakhir saudara menyembah dia? Kapan terakhir saudara tektok ngomong-ngomong sama dia? Tuhan, aku punya persoalan. Tuhan, aku punya masalah. Tuhan, engkau sungguh baik. Kapan? Atau dia ambil lalu saja. Aku bisa handle semua. I don't need you, Lord. I don't need you, Jesus. I can do it all by myself. Aku tidak butuh. Hari terakhir, Tuhan mengatakan, aku gak kenal kamu. Perlu relasi, saudara. Bukan sekedar kenal dengan Tuhan Yesus. Salah punya relasi sama Tuhan. Baik, kita teruskan. Di dalam Matius pasal 2 ayat 11, kita teruskan. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, orang-orang Majus itu, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada.
Ketika mereka melihat itu, sangat bersukacitalah mereka. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Saya bayangkan mungkin ketika mereka sedang mencari Mesias, mencari Yesus, bintangnya hilang. Lalu mereka kecewa dan tidak bisa menemukan Mesias. Tapi ketika ada tuntunan bintang itu, oh bintangnya masih ada. Kami dituntun ke tempat yang tepat. Dan Tuhan dan mereka bertemu dengan Mesias. Ada banyak hal dalam hidup kita. Kita dituntun Tuhan untuk bertemu dengan Dia. Siapa yang menuntun orang Majus itu? Bintang? Siapa yang menetapkan bintang di atas langit dan membuat orang Majus mengerti bahwa itu adalah Mesias yang lahir kalau bukan Tuhan? Dan Tuhan menuntun mereka supaya bisa mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Hidup kita tiap-tiap hari dituntun oleh Tuhan supaya saudara bisa mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada orang yang mengajak saudara pergi ke gereja. Ada orang yang mengajak saudara untuk ayo pergi dan percaya kepada Yesus. Ada orang yang mengajak saudara, ayo dengarlah berita baik yang akan kuberitakan kepadamu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan itu adalah tuntunan Tuhan bagi hidup kita. Dan orang Majus ketika melihat tuntunan itu bersukacita. Kalian sukacita enggak? Ketika dituntun oleh Tuhan untuk bertemu dengan Dia. Tuhan mau punya relasi sama kita. Saya mengajak saudara melihat tentang orang Majus ini. Penyihir, penyembah berhala, sama seperti Abraham. Disebutkan oleh Joshua bahwa bapakmu dulu Abraham, nenek moyangmu penyembah berhala. Tempatnya sama seperti orang Majus itu. Tuhan pilih, Tuhan tuntun untuk mengenal Tuhan. Jadi nggak peduli saudara mau dosamu sebesar seperti apa, nggak peduli masa lalu saudara, apakah dulu saudara penyembah berhala, ketika Tuhan menuntun saudara untuk bertemu dengan Dia, berarti Tuhan ingin punya relasi dengan saudara. Coba kita lihat kembali Kejadian pasal yang ketiga ayat 15. Kejadian pasal yang ketiga ayat 15. Ini kata-kata yang diucapkan Tuhan ketika di Taman Eden, ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Dia berkata begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ular, iblis, dengan perempuan ini. Enggak pernah disebut Adam atau laki-laki. Antara keturunanmu dan keturunannya, keturunan wanita ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, engkau akan hancur, engkau akan meremukkan tumitnya. Perhatikan, tidak pernah disebut keturunan Adam, keturunan wanita. Saudara tahu Yesus lahir, tidak ada campur tangan pria. Dia lahir dari Roh Kudus. Dia seorang perawan, lahir keturunan wanita yang akan meremukkan kepala iblis dan memperbaiki relasi antara manusia dengan Allah. Sudah diperbaiki di dalam Yesus Kristus. Dia mengundang saudara untuk punya hubungan dengan Tuhan. Itulah yang diresikokan yang ambil resiko orang-orang yang Majus mau mengambil resiko karena bagi dia punya banyak uang, dia punya banyak reputasi, dia punya banyak kehormatan, dia punya banyak segala-galanya, tapi dia tidak punya Tuhan. Oke, saudara mengatakan di situ mereka penyembah berhala, dia punya Allah-Allah lain, tapi mereka tahu Allah itu tidak pernah memuaskan dia. Tidak ada pengharapan di situ. Satu-satunya harapan ada di dalam Yesus. Dan mereka meresikokan segala sesuatu hanya untuk bertemu dengan the only hope in this world. Satu-satunya harapan. Undangan ini terbuka buat saudara. Saya tidak tahu bagaimana posisi saudara.
Mungkin selama ini saudara menganggap, saya orang Kristen Pak, cukup bagi saya seperti itu. Cukup bagi saya bahwa saya sekarang sudah dibaptis, cukup. Tuhan mau lebih. Dan mau gak saudara bayar harga seperti orang Majus? Mau gak bayar harga? Demi Yesus loh. Demi orang yang mati buat saudara. Mari kita berdoa.